kita ber apa namanya ya, tadi hubud dunia itu adalah kecintaan kepada dunia ini adalah fitrah manusia. Tetapi yang kesalahan dikatakan Rasulullah salah hubungannya itu. Yang dengan dunia, kita ngejar dunia sampai lupa akhirat. Nah, itu yang dilarang. Kemudian kita ngejar dunia, kita bisnis, hilangkan sholat. Kita bisnis, hilang dakwahnya. Kita bisnis, kita hilang sedekahnya. Ngejar-ngejar dunia aja terus. Nah, itu ada yang dikatakan hubud dunia yang paten yang sesungguhnya. Nah, dan juga yang kedua, orang hubudunnya belum tentu orang kaya itu hubudunnya. Belum tentu orang yang banyak mobilnya hubudunnya. Bisa terjadi orang yang hanya punya sepeda itu hubudunnya. Saya pernah diceritakan oleh seorang kiai seperti ini. Itu orang punya, mohon maaf, mobilnya 1 miliar ke atas harganya. Tapi dia hatinya tidak terpaut pada mobil yang 1 miliar itu. Ketika sholat, dia tenang aja. Di parkir di mana setrek santai, gitu kan. Kemudian dipakai dakwah santai. Kemudian tidak takut terlalu takut hilang banget, biasa-biasa aja. Nah, itu dunianya banyak, tapi hatinya tidak hubudunya, tidak terpaut kepada dunia. Bahkan mobil mewahnya itu dipakai untuk kebaikan dan di akhirat nanti. Sedangkan yang baru punya sepeda tadi, itu otaknya, pikirannya selalu, aduh gimana nih sepeda saya nanti kalau ada yang maling. Mau ke masjid aja ngobrolin sepeda ada yang maling. Kemudian, aduh gimana, saya pengen banget mobil kayak gitu tuh. Terus di pikirannya itu mobil, hatinya terpaut ke mobil, ya padahal belum punya mobil. Sedangkan yang punya mobil nggak terpaut hatinya. Terpautnya, oh mobil ini titipan dari Allah. Coba dilihat baik-baik oleh mata iman kita bahwa hubudurnya tidak diperlihatkan dari cara kerja dan dari kasat mata. Contoh lagi, ada sebuah kisah gini. Eh, ada dosa-dosa, ada dosa-dosa yang tidak bisa diselesaikan, tidak bisa diampuni dengan tobat, dengan istighfar, dan dengan sholat tobat. Tapi dosa ini, dosa-dosa tersebut hanya bisa diampuni dengan ikhtiarnya, usahanya, bermaisahnya. Justru maisahnya, ikhtiarnya untuk mencari nafkah buat keluarganya, itu ternyata bisa menghapuskan dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh istighfar dan taubatan. Masya Allah. Nah di situ. Jadi hubudunnya, orang kelihatannya seperti mengejar dunia, tetapi hatinya ke Allah itu lebih bagus dibandingkan orang yang tidak mengejar dunia, santai aja di masjid, atau santai aja tidak kerja, tidak bisnis, tidak usaha, nyantai aja. Kenapa nggak kerja? Saya mah nggak hubud dunia, saya mah nyantai aja hidup mah katanya. Tetapi hatinya selalu memikirkan dunia. Aduh, gimana besok makan? Gimana besok ini kuliahin anak? Gimana besok ini belum bayar listrik? Itu justru orang yang seperti itu yang hubud dunia. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bahwa hubud dunia itu seperti ini, seperti eh, halnya ikhlas, ridho, tawakal, adanya di hati, tidak bisa dilihat. Keikhlasan seseorang, orang itu ikhlas banget tuh, nggak bisa kan? Itu orang hubudunya nggak bisa, karena adanya di sini. Itu orang kok kelihatannya apa namanya? Ikhlas, ridho, itu nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Atau ria, ria, kalau sombong masih bisa dilihat. Ria itu nggak bisa dilihat. Ria dengan apa namanya memberikan contoh itu tipis banget bedanya, adanya di hati. Ya sama-sama sedekahnya dipamerkan. Yang satu ingin menjadi contoh seperti Mbak Imwong misalkan, sedekah terus ingin jadi contoh, jutaan orang mencontoh beliau, dapat pahala dari jutaan orang itu. Sedangkan ada satu orang yang saya mau nggak mau mau dilihatin bahwa saya adalah orang kaya dan bisa sedekah. Niatnya cuma itu. Nah, itu
nggak bisa dinilai, wah Mbak Emong sama ini sama ini, nggak bisa kayak gitu. Jadi namanya adalah ada di dalam hati. Apa namanya hubudunya tadi, yang penting kita gak usah menilai orang lain, tapi nilai yuk diri kita, kita perbaiki. Karena apa? Karena nanti akan berjumpa dengan Allah kita sendiri-sendiri, insya Allah. Mudah-mudahan ter, terjawab. Eh akad di awal itu udah jelas sih, syariahnya PTBS itu. Contoh, eh, begitu gabung, Bapak bakal dapat ngeluarin uang 2.600.000, mendapatkan produk senilai 3.500.000. Udah akadnya jual beli produk. Yang kedua, ketika Bapak nanti bercerita ke orang dengan PCA, kemudian ada yang mau beli juga satu paket, maka Bapak akan, ini kan baru di awal nih, Bapak akan dibayar 400.000. Itu akan. Dan itu ditunaikan oleh PTBS. Dan Ketika dia selain, memutuskan bergabung artinya setuju. betul sekali. Kalau dia Setuju. tidak bergabung namanya tidak setuju, jangan bergabung, gitu kan? Betul, betul. Nah, iya. Nah, jadi jelas banget satu poinnya pasti dikasih sama PTBS, nggak ada yang nggak dikasih. 400.000-nya pasti dikasih kalau terjadi hal itu. Begitupun motor. Nanti ketika nyampe di 100 paket, itu 100 paket poin, 100 pasang poin, itu Bapak dipastikan dapat hak 20 juta. New ambassador. Ketika nanti, dan kapan saja, nah itu masalahnya. Bukan masalah, itu intinya. Kapan saja, mau seminggu, mau sehari, mau sebulan, mau setahun, kapan aja nyampainya. Nah, ini yang menjadi apa namanya akad yang jelas dan pasti. Maka saya sering katakan motor, mobil, pajak dan rumah di PTBS ini pasti. Kenapa? Karena nggak ada reset point. Yang kedua, karena nggak dibatasi waktu. Nah, karena nggak suruh belanja tiap bulan. Kalau nggak belanja, hangus ininya. Nah, di sini maka semuanya yang saya sampaikan itu kepastian satu, yang bonus sponsor itu kepastian, produknya juga udah pasti dikasih, poin pasti dikasih kalau sampai ininya, dan tidak ada dibatasi waktu. Kalau dibatasi waktu 3 bulan nggak nyampe ke 300 poin, maka mobilnya hangus. Nah, baru itu ada ketidakpastian dan tidak ada bedanya dengan di MLM konvensional seperti itu. Mudah-mudahan terjawab.